Shalom sidang jemaat sekalian, bagaimana kabarnya? Saya berdoa kiranya kita semua senantiasa berada di dalam naungan kasih dan anugerah Allah. Saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program pembinaan gereja seperti ini, dan topik yang akan kita bahas saat ini adalah tentang komitmen pernikahan. Yang menjadi latar belakang saya mengangkat topik ini adalah saya menemukan banyak sekali pasangan yang bergumul tentang relasi mereka dengan pasangannya. Entah itu pasangan yang baru menikah ataupun pasangan yang sudah lama menikah. Mereka bergumul sedemikian rupa karena ada banyak tantangan dan ujian yang mereka hadapi. Topik perbincangan kita ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tentang apa yang menyebabkan ada pasangan yang sulit memelihara komitmen pernikahan mereka. Dan bagian yang kedua adalah tentang bagaimana kita menjaga komitmen pernikahan kita. Saya berdoa kiranya materi ini boleh memberkati kita sekalian. Setiap kita dijamah, diubahkan oleh Tuhan, dan dengan demikian pernikahan kita dan juga keluarga kita menjadi semakin baik. Karena itu mari kita berdoa untuk mengawali perbincangan kita pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam hikmat-Mu ya Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan pasangan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena ada masa-masa yang indah, yang manis yang boleh kami lewati bersama. Saling menguatkan, saling menghibur, saling menopang. Tetapi ya Tuhan, kami juga sadar, ada masa-masa yang sulit yang kami lewati. Ada pergumulan, konflik, kesalahpahaman, disalah mengerti, perasaan kecewa, luka, kemarahan, dan sebagainya. Bapa, kami memohon anugerah-Mu sekali lagi Tuhan. Kami sadar betapa terbatasnya diri kami, pikiran kami, kasih kami, kesabaran kami. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami membuka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Jamahlah kami dan ubahkan kami ya Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Roh Kuduslah yang mengurapinya. Terima kasih Bapa, berkati waktu kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab, firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 4. Ibrani pasal 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Secara khusus saya mengulangi kalimat di awal dari ayat ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau mengawali perbincangan kita ini dengan sebuah tebakan. Tebakannya berbunyi demikian. Kalau ditinggal tidak bisa, tetapi kalau dibawa bikin susah. Sekali lagi, kalau ditinggal tidak bisa, tetapi kalau dibawa bikin susah. Ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang bisa menjawab, nanti akan dapat traktiran oleh pasangannya masing-masing. Jawaban dari tebakan ini adalah pasangan yang tidak menyenangkan. Ya, kalau kita memiliki pasangan yang menyenangkan, maka kita akan menikmati pernikahan bersama dengan dia. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara, pernikahan itu seperti sebuah perjalanan. Ya, sebuah perjalanan yang panjang. Kalau kita menikah dengan pasangan yang menyenangkan, maka perjalanan pernikahan kita akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Sekarang coba Saudara bayangkan, misalnya Saudara mengadakan perjalanan yang panjang, yang jauh, naik mobil. Saudara berdua saja di dalam mobil. Saudara duduk bersebelahan, duduk berdampingan dengan pasangan saudara. Betapa menyenangkannya bila duduk bersama dengan orang yang kita cintai. Wah, itu sangat mengasihkan. Saya sangat yakin akan ada banyak sekali topik obrolan yang menyenangkan yang bisa dibicarakan pada waktu itu. Yang asik tentang ini, tentang itu, dari hal-hal yang ringan mungkin juga sampai hal-hal yang berat. Lalu di lain waktu ketika saudara mengingat lagi perjalanan itu, saudara bisa cerita. Asik ya Ma, asik ya Pak, waktu itu kita perjalanan berdua naik mobil dari Malang menuju Jakarta.
Saya sangat yakin percakapan itu, perjalanan itu akan menambah keakraban di antara suami dan istri. Akan tetapi, kalau pasangan kita adalah orang yang tidak menyenangkan, bagaimana? Waduh, amit-amit. Ini yang jadi problem, Bapak Ibu Saudara. Kita bayangkan sekali lagi seperti perjalanan tadi, naik mobil berdua, panjang, jauh dari Malang menuju Jakarta. Cuma berdua. Wow, saya membayangkan itu adalah perjalanan yang amat sangat menyiksa. Orang yang duduk di sebelah saudara adalah orang yang ngeyelan. Gak bisa terima masukan, selalu menyalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain, tidak mau minta maaf, tidak mau mengakui kesalahan, tapi cara ngomongnya selalu menyerang. Bukan cuma itu, saudara pun sudah sering kali kecewa kalau ngobrol dengan dia. Ya, dengan orang di sebelah saudara. Nyelekit, berulang kali membuat saudara terluka, saudara marah, kecewa. Jadi daripada ngomong, mending diam aja, walaupun saudara duduk di sebelahnya. Karena itu perjalanan ini saya membayangkan menjadi sebuah perjalanan yang garing, membosankan. Duduk di dekat orang yang tidak menyenangkan itu sangat-sangat tidak mengasihkan, sangat menyiksa. Mau turun di tengah jalan gak mungkin, mau dilanjutkan suasananya seperti di neraka. Wah, sangat tidak enak sekali. Gambaran perjalanan seperti ini mirip dengan gambaran orang yang menikah dengan orang yang tidak menyenangkan. Semakin lama menikah, saudara semakin stres. Semakin lama hidup dengan dia, semakin jenuh rasanya. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan yang tadi kita baca? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Berdasarkan ayat ini, pesan Tuhan sangat jelas sekali. Setiap pasangan suami istri harus menghormati pernikahannya. Jangan merusaknya, jangan menghancurkannya, jangan mempermainkannya. Karena Allah sendiri yang telah menetapkan pernikahan. Dan juga, bukankah Bapak Ibu Saudara sendiri yang telah datang kepada Tuhan untuk diberkati dalam pernikahan kudus? Bukankah Bapak Ibu Saudara sendiri yang telah berjanji untuk saling mengasihi, saling menghormati, tetap setia dalam keadaan sehat, sakit, berkelimpahan, berkekurangan, dan seterusnya? Bukankah Bapak Ibu Saudara sendiri yang telah datang kepada Tuhan untuk berjanji hidup rukun dan damai sampai maut memisahkan? Mungkin saudara akan berkata, apa maksudnya merusakkan atau menghancurkan pernikahan, Pak? Bagaimana seseorang melakukannya? Seseorang dikatakan merusakkan pernikahan bila ia meninggalkan pasangannya yang sah dan satu-satunya itu. Lalu ia memilih untuk hidup dan tinggal dengan wanita atau pria lain. Atau mungkin saudara mempermainkan pasanganmu, menipu pasanganmu demi sebuah kepentingan kedagingan. Atau bila seseorang menjalin hubungan yang tidak berkenan di mata Allah, mungkin itu seperti teman tapi mesra dengan pria atau wanita lain. Atau seseorang dikatakan bisa merusakkan atau menghancurkan pernikahannya bila ia melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kata-kata yang kasar, makian, hinaan, pemukulan, melukai secara verbal, fisik, dan lain sebagainya, mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri. Jadi, setiap suami dan setiap istri harus menghormati pernikahan mereka masing-masing. Jangan ada yang merusakkannya dengan cara apapun. Jika ada seorang suami atau istri yang telah merusakkan pernikahannya, maka sebagai hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus, saya menasihati saudara berdasarkan firman Tuhan, bertobatlah. Hormatilah pernikahanmu, hormatilah Tuhan yang sudah mempersatukan saudara. Jika seseorang merusakkan pernikahannya, maka sebenarnya ia sedang merusakkan atau menghancurkan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Rasul Paulus memberikan gambaran untuk menjelaskan hal ini di dalam Efesus pasal 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Perhatikan gambaran yang digunakan oleh Paulus, mengasihi tubuhnya sendiri. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang ironis dan tragis. Pernikahan diawali dengan kasih sayang, tetapi dipenuhi dengan kekecewaan.
diawali dengan tawa bahagia, tetapi dipenuhi dengan tangisan kesedihan. Komitmen pernikahan tidak lagi dipegang, komitmen itu diabaikan, diremehkan. Tetapi saya sangat meyakini pasangan suami istri yang mungkin saat ini sedang berada dalam ketegangan, konflik, kemarahan dengan pasangannya. Janji nikah yang saudara ucapkan, saya yakin masih saudara ingat. Saya sangat yakin janji itu masih terngiang di dalam hati dan pikiran saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, kembalilah kepada janji itu. Janji yang dulu pernah Bapak Ibu Saudara ucapkan dengan air mata terharu, air mata kebahagiaan. Ketika janji diucapkan dan berkat dari Allah diberikan, itu adalah momen yang sangat indah. Momen yang tidak dapat disamakan dengan momen apapun. Sekarang timbul satu pertanyaan, mengapa ada orang-orang yang sulit untuk memelihara komitmen pernikahan mereka? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kita harus sadar ada iblis yang begitu giat untuk merusak dan menghancurkan pernikahan Kristen. Mengenai topik ini saya pernah singgung di dalam khotbah yang saya sampaikan tanggal 29 Maret 2020 yang lalu, dan saudara masih bisa mengikutinya kembali di YouTube channel gereja kita GKKK Malang. Saya menyampaikan iblis berjuang begitu hebatnya. Dia akan menggunakan banyak cara dan taktik untuk merusak pernikahan, menggoda para suami supaya hancur, menggoda para istri supaya hancur. Nah, mengapa iblis menggoda dan menghancurkan pernikahan? Salah satunya adalah efeknya, dampaknya yang luar biasa. Ketika seorang suami melukai istrinya, maka sakitnya itu terasa amat sangat dalam. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika seorang istri melukai suaminya, sang suami merasa sangat sakit. Bahkan ketika relasi suami istri hancur berantakan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita sebagai generasi berikutnya juga akan hancur berantakan. Jadi efek kehancurannya, efek destruktifnya sangat-sangat besar. Menghancurkan generasi berikutnya, generasi masa depan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa iblis tidak akan menggoda kita. Dia akan terus menggoda kita. Karena itu setiap suami dan setiap istri harus membangun relasi yang dalam, intim dengan Allah. Minta hikmat dari Tuhan sehingga kita tidak terjebak pada bujuk rayu iblis, dan hanya dengan pertolongan Allah kita bisa mengatasinya. Faktor yang kedua yang menyebabkan orang sulit untuk memelihara komitmen pernikahan mereka adalah kekecewaan yang dialami dalam pernikahan yang diakibatkan oleh pasangannya. Dalam setiap pernikahan pasti ada saja perkataan, perbuatan, perilaku, gaya hidup, keputusan-keputusan yang diambil, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan yang menimbulkan luka, kecewa, kemarahan, dan keputusasaan. Siapa yang pernah kecewa? Saya yakin setiap suami dan setiap istri pernah kecewa karena pasangannya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa cuma suami yang mendapat perlakuan kurang menyenangkan atau dari istrinya, atau cuma istri yang merasa mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari suaminya. Tidak. Dua-duanya pernah mengalami kekecewaan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kekecewaan? Kekecewaan terjadi karena terjadi kontras antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sesungguhnya harapan adalah sebuah kebutuhan. Harapan bukan sekedar sebuah permintaan. Tetapi di balik sebuah harapan ada kebutuhan yang besar. Dia berharap pasangannya bisa memenuhi kebutuhan atau harapannya. Dia berharap dengan menikah, maka kebutuhan itu dapat terpuaskan. Ada pasangan yang mengharapkan keromantisan dari pasangannya. Ya, dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian. Ketika masih pacaran, ekspresi romantis itu begitu banyak. Tapi sudah menikah beda. Pak, sekarang garing banget Pak. Malahan saya dianggap lebay. Ya gak usah lebay. Gak usah nuntut aku yang macam-macam. Yang penting kamu tahu aku mencintaimu. Kamu seharusnya bersyukur aku ini
suami atau istri yang gak neko-neko kayak orang-orang lain itu. Ada pasangan yang mengharapkan sambutan yang hangat di setiap pagi, sapaan mesra, lembut, kecupan sayang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Pasangannya tidak melakukan hal itu. Ada yang berharap pasangannya akan menemaninya menonton film atau drama kesayangannya, mungkin drama Korea. Dia membayangkan sambil berpelukan menyaksikan film yang romantis. Tetapi respon sang suami, kok nonton film kayak ginian sih? Film cengeng. Ada yang berharap ketika dia pulang dari kerja dia disambut, lalu disuguhi kopi dan minum kopi bersama di sore hari. Atau ada yang berharap membantunya ketika masak membersihkan rumah. Pak, dulu dia pengertian sekali. Aku pegang sapu aja dia pasti menawarkan diri. Aku tidak mau tanganmu yang halus ini menjadi rusak karena sapu ini. Tapi sekarang Pak, saya sudah banting-banting piring, dia nggak ngeh juga Pak. Dia cuek, asik dengan kopi dan gadgetnya. Sesudah menikah, tidak ada lagi rasa hormat yang sudah didapatkan. Tapi pertengkaran, bentakan, bahkan makian mewarnai suasana di dalam rumah. Selain kekecewaan seperti itu, ada penyebab lain sehingga kekecewaan terjadi. Apakah itu? Kondisi ekonomi. Ya, harapan saudara tentang kondisi ekonomi yang membaik tidak menjadi kenyataan. Ketika menikah memang kondisi ekonomi sangat baik. Jenjang karir menjanjikan, hitungan-hitungan untuk investasi sangat baik. Pokoknya, dia mempunyai perhitungan yang sangat baik untuk mengembangkan usaha. Ya itulah awal dari pernikahan kami, dan kami berharap ke depannya lebih baik. Tapi kenyataannya, dengan berjalannya waktu, kondisi ekonomi tidak stabil, malahan cenderung turun. Bahkan pada saat ini, seperti pandemi COVID-19 yang terjadi, yang kita hadapi sekarang, ekonomi semua orang diporak-porondahkan, keuangan terpuruk, semua hitungan meleset, kredit dan cicilan menumpuk dan tidak bisa dibayar. Tabungan menipis, kita dirumahkan, penghasilan kita pun dipotong sekian puluh %. Kondisi ekonomi yang terpuruk seperti ini menimbulkan kekecewaan, tingkat stres yang tinggi, mudah emosi dan marah. Selain itu, ada kenyataan yang bisa jadi tidak sesuai dengan harapan, yaitu tentang kondisi kesehatan. Ya, kondisi kesehatan bisa menyebabkan kekecewaan. Ketika menikah, kita memiliki kondisi tubuh yang sehat. Namun di luar dugaan, sang suami atau istri mengalami musibah, misalnya kecelakaan, atau didiagnosa ada sebuah penyakit yang sangat berat. Biaya pengobatan besar, butuh waktu yang sangat lama untuk pemulihan. Akibatnya, pasangan kita tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami ataupun kepala keluarga misalnya. Saya menyadari situasi seperti ini sangat berat. Ada kekecewaan, ada keputusasaan. Sebenarnya ini merupakan pembuktian saat-saat di mana kita membuktikan janji nikah. Dikatakan dalam janji nikah menerima engkau dalam keadaan sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang. Akan tetapi banyak pasangan yang tidak kuat untuk terus-menerus menerima dalam keadaan sakit, miskin dan susah. Natur kemanusiaan kita berontak. Tapi ada hal lain sebagai penyebab kekecewaan. Pasangan saudara memiliki kebiasaan buruk yang terus berulang. Misalnya, dia memakai narkoba, main pukul, kasar, suka kepelacuran, mabuk-mabukan, judi, dan masih banyak lagi kebiasaan buruk. Mungkin ketika masih pacaran, saudara sudah mengetahui kebiasaan buruk itu. Lalu dia berjanji untuk tidak melakukannya. Akan tetapi faktanya berbeda. Setelah menikah, kebiasaan buruknya malah bertambah parah. Atau mungkin juga ketika masih pacaran, kebiasaan buruk itu tidak diketahui. Dia pintar sekali menutupinya. Dia pintar sekali berkelit dan berbohong sehingga saudara tidak tahu. Tapi ketika saudara sudah menikah, saudara baru tahu ada kebiasaan buruk yang amat sangat tidak baik yang dilakukannya. Di dalam pernikahan,
Tidak ada kebiasaan yang tidak diketahui oleh pasangan kita. Ketika saudara memiliki kebiasaan buruk, saudara sedang merusak pasangan saudara dan diri saudara sendiri. Mengapa? Karena kalian adalah satu tubuh. Suami dan istri adalah satu tubuh. Faktor ketiga yang menyebabkan orang sulit untuk mempertahankan atau memelihara komitmen adalah munculnya harapan yang palsu atau harapan yang keliru. Ini berkaitan dengan poin yang kedua. Ketika sebuah harapan tidak terpenuhi, maka ada perasaan kecewa, sedih, dan mungkin saja marah. Bila seseorang dapat mengatasi kekecewaan itu secara tepat, maka ia akan memilih langkah-langkah yang positif dalam kehidupannya. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu melalui proses yang panjang, tetapi itu akan membawa dia kepada kondisi yang lebih baik. Tetapi bila ia tidak dapat mengatasi kekecewaan itu, maka ia mengharapkan tanpa dia sadari, mengharapkan sebuah harapan yang baru. Namun sayang, harapan yang baru itu adalah harapan yang palsu atau harapan yang keliru. Apa saja harapan yang palsu dan keliru itu? Misalnya, saudara teringat dengan pria atau wanita lain. Artinya, saudara membayangkan, seandainya aku menikah dengan orang itu, aku pasti bahagia. Selama aku menikah dengan yang ini, air mata, kesedihan. Aku yakin kalau aku menikah dengan orang itu, kondisiku tidak akan seperti ini. Aku salah memilih orang. Seandainya aku menikah dengan orang itu, pasti ekonomiku lebih baik. Atau mungkin saudara tidak menginginkan tentang ekonomi yang seperti itu. Mungkin saudara hanya berpikir, kalau aku menikah dengan dia, hidup sederhana pun sudah cukup. Daripada hidup punya harta yang banyak, tetapi aku tidak bahagia. Saya menyadari bahwa memang tidak mudah untuk menghadapi pasangan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, ketika saudara berpikir bahwa menikah dengan orang yang lain itu dapat menyelesaikan masalah, maka Bapak Ibu Saudara, saya katakan ide itu, pikiran itu adalah keliru. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi, jangan pernah beranggapan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau sebagai sebuah fakta kebenaran. Tidak. Rumput yang terlihat hijau itu hanya tampaknya saja, penampakan luar. Sebab itu rumput sintetis kok. Harapan palsu dan keliru yang kedua adalah mungkin saudara berkata, Pak, aku cuma mau berpisah dari dia. Aku tidak akan pernah mau menikah lagi dengan siapapun sampai aku mati. Satu hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah keputusan untuk menikah. Iya, menikah dengan dia. Dan sekarang aku cuma mau hidup sendiri bersama dengan anak-anakku saja. Itu sudah cukup. Aku tidak peduli dengan dirinya lagi. Atau mungkin saudara tidak memutuskan untuk berpisah karena saudara masih ingat dengan janji pernikahan sampai maut memisahkan. Jadi saudara memilih masih tetap tinggal satu atap dengan dia. Cuma di dalam hati saudara, saudara berkata, kapan orang ini mati ya? Kok dia panjang umur ya? Kapan dia dipanggil Tuhan? Jadi kalau tidak boleh bercerai, ya berharap dia mati aja Pak. Kalau dia mati, pasti keadaanku akan lebih baik. Bapak Ibu Saudara, di saat kita sedang kalut, harapan-harapan palsu itu terlihat bisa menjadi solusi yang terbaik. Tetapi sesungguhnya itu seperti sebuah fata morgana, terlihat indah, tapi sebenarnya tidak demikian. Dan masih banyak lagi alasan-alasan yang dikemukakan oleh pasangan-pasangan sehingga mereka sulit untuk menjaga dan memelihara komitmen pernikahan itu. Tetapi saudara berkata, Pak, aku sudah tidak kuat lagi, aku capek, aku lelah hidup seperti ini. Pernikahan ini melelahkan. Saya mau menyampaikan sebuah pesan, memang hidup dengan pasangan yang tidak menyenangkan adalah hidup yang tidak menyenangkan. Namun jangan berputus asa. Saya menemukan banyak kisah yang luar biasa.
Allah bekerja secara ajaib menolong umatnya. Allah menolong begitu banyak pasangan suami istri melewati lembah-lembah kekelaman. Dia membawa lagi setiap suami, setiap istri, dan dipulihkan di dalam Tuhan. Dalam pertemuan yang berikutnya, saya akan menyampaikan bagaimana kita bisa menjaga komitmen pernikahan kita. Akhir kata, Bapak Ibu Saudara, ingatlah, Allah yang telah memberkati pernikahanmu melalui penumpangan tangan hamba Tuhan yang melayani pada waktu itu. Dia adalah Allah yang tetap ingin menjaga engkau dan pasanganmu. Datang lagi kepada Allah. Masih ada harapan, sebab Allah mencintai engkau dan Allah pun mencintai pasanganmu. Dia mencintai pernikahanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.